Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, pada pertemuan kali ini di materi metodologi pengajaran bahasa Arab, saya akan membahas materi yang berjudul menyimak. Menyimak adalah satu kegiatan yang penting bagi seorang pembelajar bahasa. Ada 4 keterampilan di dalam belajar bahasa, atau 4 kemahiran yang harus dikuasai oleh seorang pembelajar bahasa apapun itu. Adapun 4 keterampilan atau 4 kemahiran tersebut adalah kemahiran membaca, kemahiran menulis, kemahiran berbicara, dan kemahiran mendengar. 4 aspek tersebut harus dikuasai oleh seorang pembelajar bahasa dengan tujuan untuk meraih hasil yang lebih maksimal di dalam belajar bahasa. Sehingga dengan menguasai 4 kemahiran tersebut, seorang pembelajar bahasa dapat lebih mudah untuk memperoleh hasil maksimal sesuai dengan apa yang ditujunya. Baik, di sini pertama kita akan membahas tentang urgensi menyimak. Apa pentingnya menyimak? Pentingnya menyimak terletak pada perannya yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pembelajaran hingga interaksi sosial. Menyimak yang baik memungkinkan seseorang untuk memahami informasi, mengembangkan keterampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan, dan menjalin hubungan yang lebih baik. Poin-poin penting mengenai pentingnya menyimak. Pertama, memahami pelajaran. Bagaimana seorang pelajar ingin menuntaskan atau meraih hasil yang maksimal apabila seorang siswa atau mahasiswa tidak dapat memahami pelajaran yang diberikan dengan baik. Ini adalah salah satu penghambat untuk memperoleh hasil yang kita inginkan, dikarenakan kita tidak dapat menyimak pelajaran atau kita tidak dapat menerapkan menyimak dengan baik. Dan yang poin kedua adalah mengembangkan keterampilan bahasa. Seorang pembelajar bahasa sangat dituntut untuk selalu membaca, selalu praktek untuk berbicara, selalu untuk praktek menulis. Kemudian kita selalu dituntut untuk selalu praktek mendengar. Salah satunya adalah mendengar. Apa saja yang bisa kita dengar? Contoh, kita mendengarkan lagu-lagu dalam bahasa Arab misalnya. Bagaimana kita bisa memahami apa yang diucapkan, apa yang dituju dari lagu tersebut, dari hasil apa yang telah kita pelajari selama kita belajar bahasa Arab. Kemudian kita menonton berita misalnya, cuplikan-cuplikan film, atau bahkan kita melihat atau menyaksikan film-film dalam bahasa Arab. Kemudian kita bisa mengakses video-video ceramah, kajian-kajian ilmiah dari Arab. Kemudian kita bisa bersosial di sosial media dengan orang-orang Arab langsung melalui video call misalnya. Bahkan kita bisa belajar dari hal-hal lain. Yang penting kita mencapai dari 4 keterampilan atau 4 kemahiran yang saya maksud tadi. Kemudian untuk memperoleh informasi dan pengetahuan, ini berkaitan dengan poin-poin yang telah saya sampaikan tadi, untuk seperti memahami pelajaran, kemudian mengembangkan keterampilan berbahasa, kemudian
Di sini poin selanjutnya adalah membangun hubungan. Ada 3 poin yang di sini yang saya maksud di sini, seperti membangun hubungan, komunikasi efektif, mencegah kesalahpahaman. Ini adalah satu kesatuan di dalam sosial. Contoh, kita berkenalan dengan orang baru, kemudian kita berkomunikasi dengan teman kita. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pendengar bagi mereka, kemudian bagaimana mereka mau mendengar cerita kita atau informasi yang kita berikan. Ini ada hubungannya dengan menyimak. Jadi faktor penting menyimak di sini yang dimaksud adalah menyimak ini sangat berpengaruh dalam membangun hubungan dengan orang lain, kemudian komunikasi kita efektif, kemudian mencegah kesalahpahaman. Mencegah kesalahpahaman di sini yang dimaksud adalah kita dituntut untuk menyimak sebuah cerita, menyimak sebuah informasi. Kita harus mampu menganalisa berita atau informasi yang kita dengar dengan baik, sehingga kita tidak mengalami salah paham dengan lawan bicara kita. Oke. Poin selanjutnya adalah kedudukan menyimak dalam pembelajaran. Kedudukan menyimak dalam pembelajaran sangatlah penting. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa reseptif yang fundamental, menjadi dasar bagi keterampilan berbahasa lain seperti berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan menyimak yang baik akan membantu siswa memahami informasi, meningkatkan kemampuan berpikir, dan memperkaya pengetahuan. Seperti yang saya sampaikan tadi, menyimak sangatlah penting. Menyimak adalah sebuah kegiatan yang fundamental. Menguasai menyimak dengan baik itu sama dengan kita menyelesaikan salah satu atau mampu menguasai salah satu kemahiran atau keterampilan yang diharapkan untuk sebagai seorang pembelajar bahasa, menguasai 4 keterampilan berbahasa. Beberapa poin penting mengenai kedudukan menyimak dalam pembelajaran. Di sini ada 5 poin penting mengenai kedudukan menyimak dalam pembelajaran. Pertama adalah menyimak sebagai dasar pembelajaran. Kedua, menyimak sebagai peningkatan keterampilan berbahasa yang seperti saya sampaikan tadi. Dengan kita mampu menyimak dengan baik, maka kita bisa menyerap ilmu dan informasi yang diberikan, yang kita terima dengan baik. Sebagai contoh, seorang pembelajar bahasa, sebagai contoh bahasa Arab misalnya, seorang pembelajar bahasa Arab pasti akan melalui pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan menyimak atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan menyimak. Pelajaran imla misalnya, apabila seorang pembelajar bahasa tidak mampu menyimak dengan baik, maka sudah dapat dipastikan seorang pelajar tersebut tidak akan dapat menyelesaikan pelajaran imla yang sedang dilakukan, itu tidak akan bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian seorang pembelajar bahasa Arab pasti akan melalui yang namanya kegiatan muhadasah. Kegiatan muhadasah itu adalah bentuknya seperti dialog. Apabila kita tidak dapat mendengar atau menyimak dengan baik dialog dari lawan bicara kita tidak akan bisa membalas dialog mereka. Kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari mereka. Kita tidak akan dapat membalas argumen-argumen mereka karena kita tidak dapat menyimak dengan baik. Kemudian poin ketiga, sebagai penambah pengetahuan. Menyimak adalah suatu kegiatan
penambah pengetahuan kita. Pelajaran apapun, materi apapun yang kita pelajari itu berkaitan dengan yang namanya menyimak. Belajar matematika, belajar fisika, biologi, dan yang lain-lain pasti berkaitan dengan yang namanya menyimak. Apabila kita dapat menyimak yang baik, maka kita akan mendapat atau menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru mata pelajaran apapun dengan baik, dan kita akan mendapat hasil yang lebih maksimal di dalam belajar. Kemudian poin selanjutnya adalah pengembangan berpikir kritis. Di dalam kegiatan menyimak, kita bisa mengembangkan cara berpikir kritis kita. Dengan cara bagaimana? Informasi yang telah kita terima hendaknya kita evaluasi berdasarkan informasi yang telah kita baca, berdasarkan informasi yang telah kita dengar, berdasarkan informasi yang telah kita lihat. Kemudian kita menganalisa di dalam pikiran kita, kemudian kita bisa mengomentari dari hasil apa yang telah kita ketahui. Itulah satu dampak kita bisa menyimak dengan baik, sehingga kita mampu berpikir kritis. Poin selanjutnya adalah hakikat kegiatan menyimak. Hakikat kegiatan menyimak adalah proses mendengarkan yang disertai dengan upaya memahami makna dari apa yang didengar. Bukan hanya sekedar mendengar bunyi, menyimak melibatkan penerimaan pemahaman, interpretasi, dan penilaian terhadap informasi yang disampaikan secara lisan. Berikut beberapa poin penting mengenai hakikat menyimak. Menyimak itu lebih dari sekedar mendengar. Jadi di dalam kegiatan menyimak itu kita bukan hanya mendengar bunyi, suara. Tidak. Di situ otak kita bekerja, hati kita bekerja, mata kita, semua kita bekerja. Tidak hanya telinga yang sedang bekerja. Itulah kegiatan menyimak. Jadi di dalam kita menyimak, misalnya kita sedang komunikasi, mendapat informasi baru, kita menganalisa apa informasi yang kita dapat atau kita terima di otak kita, sehingga tangan kita bisa bergerak, sehingga kaki kita bergerak, kemudian sehingga mata kita tergerak dalam bentuk berpikir. Itulah kegiatan menyimak, lebih dari sekedar mendengar. Kemudian menyimak itu sebagai keterampilan berbahasa reseptif, proses yang kompleks, berorientasi pada pemahaman. Kemudian menyimak itu berkaitan dengan keterampilan lain seperti keterampilan membaca, menulis, dan berbicara. Karakter penyimak yang baik. Karakter penyimak yang baik melibatkan kesiapan fisik dan mental, konsentrasi penuh, motivasi yang kuat, objektivitas, serta kemampuan untuk menyimak secara utuh dan menyeluruh. Seorang penyimak yang baik juga mampu memahami, menginterpretasi, dan mengevaluasi pesan yang disampaikan. Berikut beberapa karakter penyimak yang baik. Pertama adalah kesiapan fisik dan mental. Salah satu syarat untuk menjadi seorang pendengar yang baik adalah memiliki kesiapan fisik dan mental. Apabila seseorang dalam kondisi sakit, apabila seseorang dalam kondisi galau, apabila seseorang dalam kondisi bingung, maka bisa dipastikan orang tersebut tidak dapat menjadi seorang penyimak yang baik. Begitu juga dengan kita. Mungkin kita sedang merasakan namanya sakit gigi, atau kita merasakan yang namanya sakit kepala, atau kita sedang merasakan yang namanya terburu-buru. Berarti kan mental kita sedang tidak baik, pikiran kita sedang ada di tempat lain. Kita terpikir tentang gigi kita yang sakit, kita
berpikir tentang kepala kita yang sedang pusing, kita terkendala dengan mungkin beras di rumah habis, mau beli nggak ada uang, ya itu kan salah satu contoh. Maka bisa dipastikan kondisi yang kita alami barusan itu adalah indikator kita tidak dapat atau kita tidak termasuk karakter penyimak yang baik. Dalam kondisi tersebut kita tidak akan bisa menjadi seorang penyimak yang baik. Kemudian seperti konsentrasi yang saya sampaikan tadi, motivasi, apakah orang yang sedang sibuk atau orang yang sedang bingung, orang yang sedang sakit memiliki motivasi untuk menjadi seorang pendengar? Tidak. Pikiran mereka sedang kacau, pikiran mereka sedang terganggu dengan hal-hal yang harus mereka selesaikan atau mereka kejar target misalnya. Itu mereka tidak akan punya motivasi untuk menjadi seorang pendengar. Kemudian objektivitas. Poin selanjutnya adalah menyimak secara utuh. Nah, sebagai seorang pendengar yang baik, di sini poin penting juga. Kita harus mendengarkan informasi itu secara utuh. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Biarkan mereka berbicara, biarkan mereka menjelaskan sampai selesai, baru kita bisa menganalisa informasi yang kita terima, kita bisa mengevaluasi apa yang kita dengar, baru kita komentari apa yang mereka sampaikan, baru kita balas dialog mereka. Kemudian menginterpretasi, mengevaluasi yang saya sampaikan tadi, kemudian menghargai pembicara. Yang seperti saya sampaikan tadi juga, kita tidak memotong cerita mereka, itu adalah salah satu penghargaan kita kepada mereka. Biarkan mereka berbicara dulu, baru kita bisa mengomentari. Adaptif dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini yang dimaksud adalah apabila seseorang sedang berbicara dengan kita, seseorang sedang mencoba untuk meluapkan apa yang mereka rasakan kepada kita, hendaknya kita bertanggung jawab untuk memberi respon dari apa yang mereka berikan kepada kita. Sebagai contoh, misalnya kita tidak mengindahkan apa yang mereka sampaikan. Ada orang yang curhat atau menceritakan keluh kesah mereka kepada kita. Setelah mereka cerita, kita langsung pergi, kita tinggalkan. Itu berarti kita termasuk orang yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang penyimak yang baik. Berikut adalah langkah-langkah pengajaran menyimak secara umum, meliputi 1. Persiapan materi. 2. Penyajian materi. 3. Latihan dari materi yang telah disampaikan. 4. Penilaian kemampuan siswa. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah begitu pentingnya kegiatan menyimak di dalam hidup kita. Begitu kompleks, begitu fundamental kegiatan menyimak itu. Sehingga menyimak yang baik, apabila kita mampu menyimak yang baik, maka kita bisa, dampaknya adalah kita bisa memahami pelajaran yang baik, kita dapat mendapatkan hasil yang lebih maksimal di dalam belajar, kita dapat berkomunikasi dengan orang yang baik, kemudian kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik bagi orang lain, kemudian kita bisa menganalisa lawan bicara yang bisa kita pilah-pilah, apakah lawan bicara kita ini sedang berada dalam fisik yang baik atau mental yang baik, sehingga kita mampu untuk berkomunikasi atau melakukan dialog dengan baik.
bukan hanya kita menjadi seorang pendengar yang baik, tapi kita dapat juga memilah orang yang bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Baiklah, mungkin itu paparan materi dari saya pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ini masih terdapat banyak kekurangan, kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar, mahasiswa atau mahasiswa yang telah menyimak materi ini. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.